Daripada gibain orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion. Dan kali ini kita bakal ngomongin mainan yang cukup hype banget seriesnya. Dia adalah Nendoroid Denji dari anime atau manga Chainsaw Man, dimana manganya itu rame banget tahun kemarin sampai akhirnya GSC ngebikin Nendonya ya. Dan ketika ada info bakal diadaptasi ke anime, mainan ini jadi mahal banget sampai akhirnya GSC ngerilis ulang Nendo Denji. Dan barang ini versi yang rilisan kedua karena ada stiker MAPPA, studio yang garap animenya. Karena yang rilisan pertama gak ada stiker studionya sih kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita buka boxnya guys, let's go. Ya, seperti biasa kita buka mainan ini dengan cutter jerapah biru guys. Karena cutter jerapah biru ini dipakai cuman buat di videoin unboxing mainan baru aja, buat buka segel aja. Oke, nah mainan ini tuh rilisnya tahun 2021 sebenarnya di bulan Oktober. Tapi karena animenya baru airing di tahun 2022, GSC ngerilis ulang mainan ini di tahun 2022 di bulan November dengan harga 6.100 yen. Dan aku dapat di harga Rp550.000, tidak termasuk ongkir, jadi agak murah dikit. Dan yang kita dapat dari dalam boxnya itu yang pertama ada manual book. Ini kalau kita lihat manual booknya ada yang bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi tinggal dibalik-balik aja mau yang bahasa Jepang atau mau yang bahasa Inggris. Nah kalau di blisternya ini di belakangnya ada stand base dan sepasang kaki tambahan, kaki yang nekuk. Kemudian ada beberapa, bukan beberapa sih, cuman dua sendi cadangan juga, sendi cadangan leher ya. Nah di depannya ini kita bisa lihat ada Denji-nya itu sendiri. Ada muka Denji, bercak darah, kemudian ada beberapa opsional tangan, kepala Chainsaw yang keren banget, satu pasang tangan Chainsaw dan Pochita yang lucu banget. Nah ini dia Nendo Denji setelah keluar dari boxnya. Tapi kita copotin dulu beberapa plastiknya ya, yang ternyata di bagian kakinya itu emang susah banget buat dicopotin semua. Akhirnya aku gagal nyopot parts bagian pinggangnya, jadi ya dirusak aja plastiknya. Oke, sekilas pandang tentang Nendo ini tuh menurutku bagus, tapi somehow emang terlalu simpel banget sih. Ya aku tahu kalau misalnya Denji di ceritanya itu emang pakai kemeja putih sama dasi hitam gitu aja. Tapi yang bikin mainan ini tuh terlalu simpel adalah aksesoris tangannya sebenarnya. Dikit banget, mungkin karena budgetnya udah dipakai di kepala Chainsaw yang keren dan besar itu kali ya. Dan Nendo ini tuh agak susah berdiri sendiri tanpa stand base karena persendian kakinya somehow agak loose. Detail yang aku suka di mainan ini tuh ada di ekspresi muka Denji yang kelihatan jahat banget. Warna bajunya putih agak ngedoff meski dasinya yang hitam ini agak sedikit mengkilat. Kemudian detail bajunya cuman ada di saku bagian dada sebelah kiri aja dengan lengan baju yang ditekuk. Terus lanjut di bagian sepatunya ini cukup keren, udah accurate kayak di anime. Meskipun agak kerasa, nggak begitu kerasa sculptnya, tapi cat merahnya ini cukup oke. Jadi kayaknya emang nggak perlu sculpting, udah bagus kok sepatunya. Dan di bagian bawah sepatunya ini putih doang, tapi ada sculptingnya. Malah yang di sculpt tuh yang bagian bawah sih. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya itu ada saku celana 2 biji kanan dan kiri. Udah itu aja detailnya. Overall Nendo ini tuh bagus, cukup merepresentasikan Denji. Meskipun nggak super movable body juga ya, yang ngebuat mainan ini tuh minim artikulasi. Dan kalian kalau mau ngeposoin sangat disarankan pakai stand base ya, biar nggak jatuh-jatuh gitu. Oke, berikutnya artikulasi. Yang pertama dari kepala nengok ke atas ke bawah, kemudian bisa muter-muter 360 360 derajat, sorry. Kemudian tangannya ke depan segitu jauh, ke belakang, dan harusnya juga bisa muter-muter 360 derajat. Sikunya juga bisa diputer-puterin dan pergelangan tangannya juga bisa diputer-puterin, semuanya 360 derajat. Dasinya bisa ditarik ke kanan dan ke kiri buat ngeposein dia narik trigger chainsaw-nya. Kemudian kakinya ditarik ke depan segitu jauh, ke belakang. Nah ini yang aku bilang nih, gampang lus persendian kakinya. Bisa diputer-puterin juga yang atas dan yang bawah juga bisa diputer-puterin 360 derajat. Untuk badannya nggak bisa diputer-puter ya, karena kehalang sama bajunya itu sendiri. Nah berikutnya aksesoris yang kita dapat. Yang pertama ada stand base. Stand base ini sangat-sangat wajib buat Nendo ya. Kita pasang dulu stand base-nya. Oke, udah bener. Sekarang berikutnya ada muka
tambahan Denji yang ini muka apa ya, muka melet gitu ya, pokoknya muka nakal gitu lah. Untuk gantinya gampangnya kita copot rambut bagian depan, kita ganti mukanya dan kita pasang lagi rambutnya. Yang seriusan ini rambutnya agak susah banget, seret banget. Nggak tahu kenapa mainan baru tuh semuanya emang seret banget sih. Ini perbedaan Denji ketika menggunakan muka default dan muka yang ngejek atau muka yang melet itu tadi. Nah berikutnya kita juga dapat Pochita yang menurutku lucu banget. Detailnya itu sebenarnya sederhana sih, cuman ya dia keren lah pokoknya. Kalau dibilang accurate atau enggak, harusnya sih ini kayak gini aja udah accurate ya. Di atasnya tuh ada trigger yang bisa diputer-puter 360 derajat. Dan sayangnya Pochita ini kayak susah atau nggak bisa diposein buat dipegang Denji waktu human form gitu. Sayang banget nggak ada tangan buat megang Pochita. Berikutnya Denji juga dapat 2 optional hand part dan 2 kaki tambahan. Hand partnya cuman pergelangan tangan aja ya, jari-jari aja. Ini ketika Denji pakai tangan tambahan itu tadi, kanan kiri sama aja sih, tangan relax hand gitu. Dan ini ketika Denji menggunakan kaki tambahan tadi yang kaki neko, kanan kiri sama aja. Nah berikutnya juga dia dapat leher tambahan, lehernya yang satu single join, yang satunya lagi double join. Berikutnya Denji dapat tangan buat ngebuka trigger chainsaw-nya dia yang bisa dipasang di bagian dadanya. Ini kita copot lengannya, kita pasang lengannya, dan kita pasang satu-satu di dada sama di tangannya. Nah kurang lebih kayak gini ketika Denji narik trigger yang ada di dadanya. Ketika dia ingin berubah menjadi Devil Chainsaw ya nyebutnya ya, aku bingung juga. Nah berikutnya kita dapat kepala chainsaw yang keren banget. Seriusan ini keren banget. Entah kenapa lebih keren daripada Figma sih. Karena kalau punya Figma tuh kayak bersih banget gitu. Ini tuh kayak masih ada kotor-kotornya gitu, masih ada apa ya, terlihat gorenya itu masih kelihatan gitu. Dan ini yang nggak begitu aku suka sebenarnya, lidahnya ini panjang banget sih. Meskipun detail kepala chainsaw-nya ini keren, nggak usah diiniin lah ya. Detail kepala chainsaw-nya itu bagus banget seriusan. Dan lidah chainsaw itu bisa ditarik, jadi kalian bisa ngeposein kepala ini tanpa lidahnya. Itu salah satu gimmick yang menurutku bagus. Untuk masangnya gampang aja, kita tinggal copot kepala dan kita copot pasang kepala chainsaw-nya. Yang sebenarnya emang susah banget sih itu karena emang double join. Aku agak takut buat maksain kepalanya ya, karena emang takut rusak aja. Nah berikutnya kita juga dapat sepasang tangan chainsaw atau tangan gergajinya. Ini tuh sebenarnya model chainsaw-nya sama aja dan cat chainsaw-nya sama aja. Yang ngebedain adalah cuman jari-jari di tangannya. Jadi kalian kalau mau masang itu harus ngeperhatiin bagian jempol sama jari telunjuknya itu yang mana, dan itu yang menentukan tangan itu ada di bagian kiri atau bagian kanan. Meskipun detail kayak gitu biasanya agak luput juga sih buat orang-orang, termasuk aku juga. Kadang masang juga lupa yang kanan yang mana, yang kiri yang mana, kayak gitu. Nah ini ketika Denji menjadi Chainsaw Man ya. Tadi buat masangnya gampang aja sih, nggak ada yang harus diperhatiin buat masang tangan kanan kirinya. Paling cuman bagian mana yang kanan, bagian mana yang kiri, itu aja sih. Nah berikutnya Denji juga dapat efek bercak darah yang menurutku ya sebenarnya dibilang bagus, tapi kayak entah kenapa kayak penting nggak penting gitu. Daripada bercak darah lebih baik aku kayak lebih dikasih aksesoris yang lain sih. Tapi ya udahlah ya, GSC ngasihnya ini. Masangnya gampang aja, kita tinggal colokin di ujung gergajinya si kepalanya yang ada di Denji itu. Ini bagian bawah sama atasnya aku nggak tahu yang mana. Pokoknya kalian pasang aja udah, itu udah kelihatan bercak darahnya kok. Terakhir perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Ini ketika Denji pakai kepala chainsaw dan kakinya neko ya. Dan perbandingan dengan Figma dan SAF. Nah aku lupa ternyata ini Nendoroid juga ya. Jadi coba kita pasangin di Nendoroid Doll atau body Nendoroid Doll yang udah pakai seragam Gakuran. Dan ternyata Denji cukup cocok ya kalau misalnya pakai seragam Gakuran. Jadi buat kalian yang pengen Nendoroid Doll, bisa banget buat beli Nendo Denji ini buat dipasangin sama Nendoroid Doll kesukaan kalian. Ataupun misalnya kepala chainsaw-nya ditaruh di baju Gakurannya, itu juga oke banget kok.
Nah itu dia teman-teman tentang Nendoroid Denji yang udah kita gibahin di video kali ini. Ya langsung aja, menurutku Nendo ini tuh oke. Kalau kalian pengen beli dan dapat di harga 600.000 atau malah lebih murah, ambil aja, itu worth banget. Karena memang harga normalnya itu segitu ya. Karena apa aku bilang gini, karena harganya dulu sempat mahal banget sampai tembus di angka 1 jutaan gitu sebelum re-release. Dan kalau kalian nemu di sekitar 200 ribuan itu bisa dipastikan barang KW. Nah dari segi mainan itu sendiri Nendo ini tuh udah bagus karena kepala chainsaw-nya yang bener-bener keren banget. Meski dia nggak pakai body super movable dan aksesoris tangan sama kakinya itu terlihat cukup terbatas, kalau misal diposein Nendo ini tuh masih keren-keren aja buat dipajang. Apalagi pocitannya itu lucu banget. Untuk kualitas cat dan partsnya udah oke, gak ada yang perlu dikritisin lagi. Dan ya selebihnya aku cukup puas sih pegang Nendo Denji ini. Yang nggak aku suka di Nendo ini cuman warna bajunya, somehow bakal gampang banget kotor dan menguning. Kalau udah nguning bakal susah banget buat dibersihin. Kemudian persendian bagian kakinya tuh kayak gampang lus gitu. Entah kenapa agak susah buat diberdiriin. Udah itu aja sih. So di akhir video ini aku mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Semoga nice info. Dan kalau kalian pengen ngomongin mainan lebih lanjut lagi, bisa banget buat bahas di server Discord yang linknya ada di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.